Kees Kwakman, pundit asal Belanda, lagi ramai diperbincangin sama netizen di Indonesia. Karena apa? Karena kritik pedas dari Kees ini nih terhadap performa Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Terutama pas lawan Bahrain tuh kalau nggak salah kan. Dia bilang, Kees Kwakman tuh bilang, Indonesia nggak layak main di Piala Dunia. Karena apa ya? Karena dia berkaca dari permainan Indonesia pas lawan Bahrain. Nih, gue coba rangkum dari berbagai sumber komentar dari Kees Kwakman ini ya kan. Dia bilang, saya tidak begitu senang saat menontonnya Indonesia versus Bahrain. Saya mendoakan yang terbaik untuk pemain itu dan tentu saja mereka sedang mengejar mimpi mereka dan jika itu berhasil, itu luar biasa. Bentar, kalau dia nggak seneng melihat main Indonesia lawan Bahrain kemarin dalam konteks taktik ataupun strategi, mungkin karena mainnya nggak nggak full attacking ataupun lebih cenderung pragmatis. Coba deh, ini si Kees Kwakman ini nih nonton pertandingan Indonesia versus Australia, yang mana di situ Indonesia main sangat-sangat menurut gue sangat-sangat apik ya dalam segi hal ofensifnya, dan itu ya menunjukkan kualitas dunia. Tapi sekali lagi nih, Pak Mes atau Om Kwakman ini Indonesia lebih cocok emang mainnya tuh pas kayak lawan Bahrain, lawan Arab Saudi, mainnya dengan defense counter dan sisi ofensifnya itu nggak jor-joran, sesuai kebutuhan aja, ada kadarnya. Emang kelihatannya emang kurang menarik dari segi entertaining dalam dunia sepak bola, tapi dari segi hasil, dari segi kultur bermain sepak bola Indonesia itu yang cocok bagi Indonesia saat ini. Kedepannya mungkin berkembang ya kita nggak tahu. Tapi ya namanya pendapat orang ya kita nggak bisa harus seragam sama opini kita, nggak bisa seragam sama pemikiran kita, itu bebas-bebas saja. Tapi kalau dia mengkritiknya dari pertandingan Indonesia lawan Bahrain, ya menurut gue sih kalau ditarik sama konteks nggak lagi ikut Piala Dunia, ya kayaknya sih nggak juga ya, karena Indonesia saat ini lagi berproses menuju Piala Dunia 2026. Dari segi komposisi pemain ataupun materi pemain, menurut gue biarpun masih levelnya mungkin ya untuk di Eropa ataupun dunia masih klasifikasi tier 2 atau tier 3 pemain yang bermain di Eropa, tapi dengan kita lihat hasil di round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia, kita lihat nih ada peningkatan yang cukup pesat dalam hal performa timnas Indonesia. Kalau kita mau lihat saingan dalam konteks di level Asia aja dulu ya, ini Indonesia performanya luar biasa banget tuh guys. Ini buat Pak Kees Kwakman nih, kalau nonton channel ini benar-benar ngerti dengan bahasa Indonesia. Kalau opini gue ya, Kees Kwakman nih, kalau dalam pandangan gue, dia dengan materi pemain yang sekarang, ini Indonesia udah ada peningkatan yang cukup oke menurut gue ya. Sedang OTW emang levelnya sedang naik sedikit demi sedikit, terutama di level Asia. Kita untuk lawan tim Asia Barat aja Indonesia ini udah ada peningkatan dibanding sama round kedua. Di round kedua lawan tim Asia Barat, quote and quote maksud Timur Tengah, lawan Irak kita emang nggak pernah menang, bahkan kalah di 2 pertemuan di round kedua. Tapi di round ketiga lawan tim Asia Barat ataupun Timur Tengah ini kita tak terkalahkan. Itu menjadi catatan. Ini artinya apa? Artinya kita bisa bersaing untuk main level dunia yang berawal dari kita mulai dari kawasan Asia dulu, yang merupakan kawasan dari Indonesia. Di round ketiga lawan Arab Saudi kita seri di kandang Arab Saudi, dan di GBK kita menang 2-0. Arab Saudi 1-1 dari GBK 2-0. Lawan tim Timur Tengah lainnya, Bahrain, ini juga sama. Di kandang Bahrain kita seri 2-2. Di GBK kandang Indonesia menang 1-0. Di segi permainan, ya kita lihat aja. Indonesia bisa dibilang ini sudah naik mungkin 1 atau 2 level dibandingin era sebelumnya guys. Karena apa ya, lihat Bahrain kemarin terakhir yang si Kees bilang permainannya nggak menarik untuk ditonton atau apapun itu pendapat dia ya kan. Ya, kalau kita lihat cara permainan, ya sepak bola itu kan percuma, ibaratnya percuma lu main cantik, lu main atraktif, tapi kalau kalah alias kita dapat poin. Tapi kalau kita main pragmatis tapi ending dapat poin, ya itulah sepak bola yang seharusnya. Karena ini kan ya babak kualifikasi untuk menuju Piala Dunia kita butuh poin, bukan butuh sekedar entertaining ataupun hiburan aja, enggak. Kita butuhnya poin. Jadi ya wajar aja Indonesia mainnya jadi kurang menarik tuh lawan Bahrain kemarin. Ya cenderung pragmatis ya nggak apa-apa, yang penting kan endingnya dapat poin 3. Dan juga sejalan dengan pendapat Emmanuel Petit nih dalam wawancara dengan salah satu wawancara dengan pundit Indonesia kalau nggak salah kan, Emmanuel Petit lah, dia memilih ya
lebih baik lu main agak sedikit pragmatis, yang penting ininya dapat poin 1 atau 3 poin, daripada lu main ofensif, main total football tapi ending kalah. Buat apa? Apalagi dalam konteks babak kualifikasi Piala Dunia yang butuh poin demi poin biar bisa menjaga asa lolos Piala Dunia 2026. Itu sih opini gue terkait pendapatnya di poin pertama tuh, ya kan. Di poin kedua nih, mereka pemain Indonesia semua poin berikutnya sebelum masuk ke itu ya. Mereka pemain Indonesia semua mengalami kram dan semuanya tergeletak di tanah. Tidak ada kecepatan sama sekali, tetapi tentu saja itu sulit. Dengan penambahan peserta Piala Dunia menjadi 48 negara, Anda juga akan melihat negara-negara seperti Indonesia. Oke, mereka pemain Indonesia semua mengalami kram dan semuanya tergeletak di tanah. Nggak semua ya. Ingat, lu terlalu hiperbol nih, Kes. Ini gue bantah. Ini gue agak sedikit, agak sedikit, menurut gue nih pendapat si Kes ini agak sedikit lebay. Nggak semua, nggak semua. Ada beberapa iya, kram karena apa ya? Main dengan high level, terutama pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia kayak Oli Romeni. Ya wajar aja dia bersama di Eropa dengan suhu udara yang nggak terlalu lembab. Ketika main di Indonesia ya wajar aja dia agak sedikit terkuras staminanya ketika bermain di GBK. Menurut gue ya kalau ada sisi kram sih ya wajar aja, namanya penyesuaian suhu atau penyesuaian iklim dari iklim di Eropa main di Indonesia yang tingkat kelembapannya lumayan dan berbeda sama di Eropa. Jadi ya wajar aja tuh kalau kita bermain dengan sedikit agak lambat ya di pas lawan Bahrain kemarin. Selain strategi juga emang ya kita mesti pintar-pintar dalam menjaga stamina dan fisik para pemain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada berapa lagi desain Oli Romeni, kayak Tom Hai juga masih butuh penyesuaian juga. Padahal Tom Hai udah berapa kali main di GBK, tapi dia masih butuh penyesuaian lagi nih untuk mengatur untuk mengatur stamina fisiknya ketika main di Indonesia. Ya lagi-lagi perbedaan iklim antara di Belanda dan di Indonesia ini sangat-sangat mempengaruhi ketahanan stamina dari para pemain. Bahkan Tom Hai di podcastnya The Highway yang baru di posting berapa pasca pertandingan lawan Bahrain ya, sama Neil dan sama Joey Pilopesi, Tom Hai bilang di salah satu momen di babak pertama, babak kedua gitu, dia sempat kayak ngerasa kok agak susah nih nyari oksigen gitu, kayak gitu. Dia ngap-ngapan lah. Ya ini artinya apa ya? Artinya emang perbedaan suhu, perbedaan kelembapan cuaca ini sangat-sangat bisa mempengaruhi stamina dan fisik para pemain. Dan endingnya apa? Ya di lapangan juga berpengaruh. Gaya bermain juga nggak bisa jor-joran lu main dengan high tempo. Ya mungkin bisa juga berdampak permainan jadi agak sedikit lebih lambat atau bahkan agak lambat seperti yang dikomenin sama si Kes ini nih katanya, ya kan. Nggak ada kecepatan sama sekali ya. Gue bilang nggak ada kecepatan sama sekali, nggak juga. Kalau kita lihat secara overall pertandingan ya, Indonesia di beberapa momen tuh dia bisa membuka lini pertahanan dari Bahrain ini dengan mengandalkan kecepatan. Dan di gol Indonesia yang cetak sama Oli Romeni ini juga kelihatan banget nih kecepatan Marcelino Ferdinand mempunyai kontribusi, biarpun nggak full sprint ya ketika menerima umpan dari Tom Hai, umpan terupas dari Tom Hai atau lompas dari Tom Hai. Ini Ferdinand agak sedikit mengandalkan kecepatannya untuk meraih bola tuh, untuk meninggalkan para pemain Bahrain yang emang udah ketinggalan berapa langkah sebelumnya, ya kan. Kita lihat nggak juga dong, bukannya nggak ada kecepatan sama sekali, ada kecepatannya, tapi kecepatannya digunakan dalam momen-momen tertentu demi apa? Demi efisiensi dan demi meraih efisiensi stamina dan demi meraih poin yang diinginkan, yaitu 3 poin. Jadi ya lagi menurut pendapat Kes ini ya dalam poin ini bisa kita bantah, bisa kita counter nih, ya kan. Itu yang poin berikutnya. Poinnya lain lagi. Tetapi jika Anda menonton Indonesia versus Bahrain sore ini, Anda pasti berharap putri Anda akan mengajak apakah Anda ingin bermain Rumi Cup apa nih? Mungkin bermain kartu di sana ya. Tentu saja itu bukan level pertandingan Piala Dunia. Nah ini sama kayak poin yang pertama tadi ya kan, masalah gaya bermain ya. Nih si Kes gue nggak ngerti nih. Si Kes ini dia ngomong ini apakah ngikuti permainan Indonesia nggak usah jauh-jauh lah, di ronde ketiga aja dah.
Ini sebenarnya Indonesia di ronde ketiga Piala Dunia ini dinamikanya luar biasa banget loh, taktik dari pelatih Patrick Kluivert, terus di era sebelumnya sama di era Sintayong ini menurut gue di sini ada peningkatan quality dan menurut gue ya Indonesia sedang berproses menuju ke level dunia guys. Kalau masalah lu bilang menyelambat terus juga nggak ada kecepatan, coba dah si Kes nonton pas pertandingan Indonesia lawan Cina yang bermain di kandang Cina, kita kalah 2-1 di situ. Indonesia benar mainnya luar biasa banget, sisi ofensifnya tinggi banget dan itu Indonesia sangat-sangat intens mengandalkan kecepatan dari para pemain Indonesia, terutama di sisi flanknya tuh ya kan. Coba Kes nonton itu dah. Kalau emang lu masih kekeh nih sama argumen lu, silahkan tonton pertandingan ulang antara Cina dan Indonesia, yang satu Indonesia kalah 2-1. Lagi-lagi ini pilihan dari pelatih dan kesesuaian sama taktik sama kondisi skuad yang dipunya sama timnas Indonesia. Biarpun Indonesia lebih cocok main defense counter ataupun lebih pragmatis dan sisi ofensifnya nggak terlalu tinggi, tapi lagi-lagi nih dari segi komposisi pemain untuk di level Asia, pemain Indonesia saat ini bahkan Tim Cahill, mantan pemain timnas Australia, ngakui sekarang skuad Indonesia ini udah setara sama Arab Saudi, bahkan sama Australia itu sendiri. Ini artinya apa? Artinya kalau udah sekelas Tim Cahill komentar kayak gitu, pernah main di Liga Inggris, pernah main di Piala Dunia, artinya apa? Skuad Indonesia bisa bilang ya udah dikatakan cukup layak untuk tampil di Piala Dunia. Jadi ya Mas Kes ataupun Bung Kes, itulah kondisi yang sesungguhnya yang terjadi di Indonesia saat ini. Kalau lo pengen Indonesia main dengan high intense, main dengan total football, mungkin itu kali pemikiran dia. Harusnya Indonesia main dengan terbuka nih, main ofensif. Ya tunggu dulu, lagi-lagi gue bilang di sini gaya bermain gitu nggak cocok sama skuad Indonesia saat ini. Itu poinnya. Terus juga yang lainnya, nah ini penutup statement ini. Saya benar-benar mendoakan mereka. Sekali lagi saya tidak ingin berdebat dengan siapapun, tetapi jika saya pergi ke Piala Dunia dan menonton Oli Romani melawan Sudan, misalnya, maka saya akan lebih berharap saya harus bekerja. Tuh kan? Lagi dia mengkritik Oli Romani nih. Mungkin Oli Romani di situ mainnya nggak kayak dia main di Liga Belanda ataupun di Oxford atau di mana ya. Lagi-lagi nih dia. Gue ulangi sekali lagi ya. Untuk Bung Kes nih. Yang pertama, Oli Romani main di GBK lawan Bahrain kemarin, kenapa dia main agak sedikit lambat? Satu, karena emang taktiknya begitu yang dibutuhin sama Indonesia. Kalau dia main jor-joran pas lawan Australia ya kita lihat hasilnya, Indonesia kebobolan 5 gol guys. Hey Bung, Indonesia kebobolan 5 gol kalau kita main dengan ofensif tinggi, levelnya lumayan tinggi. Itu satu. Ternyata emang itu taktik yang emang dibutuhkan sama Indonesia buat dapat poin lawan Bahrain. Yang kedua, lagi-lagi perbedaan cuaca ataupun iklim antara di Eropa dengan di Indonesia yang sangat-sangat mempengaruhi dari stamina pemain. Ini juga berdampak terhadap fisik, stamina, juga berdampak terhadap ketahanan dari pemain Indonesia yang main lawan Bahrain kemarin, terutama pemain diaspora. Salah satunya itu dia Oli Romani. Ya, jadi wajar aja, tapi kan endingnya Oli Romani biar pemain nggak full ngandelin kecepatannya, tapi Oli Romani kemarin main cukup efektif loh. Dia punya 3 yang tendangan, 2 kalau salah ya, tendangannya yang on target, 1 jadi gol. Ini artinya apa? Dari 2 kesempatan 1 jadi gol. Ini artinya apa? Oli Romani dia pemain nggak terlalu ngandelin kecepatannya, nggak main begitu cepat di lawan Bahrain kemarin, tapi dalam segi efisiensi mengkreasi peluang menjadi gol. Ini luar biasa banget. 2 peluang 1 jadi gol. Ini artinya apa? Oli Romani main efektif dan nggak sering buang-buang peluang. Itu poinnya. Nah, menurut netizen gimana nih? Tapi overall, kritik dari pundit asal Belanda ini nih, ya kan, kita patut apresiasi dan kita hormati. Kes Kwakman ya, dan dapat infonya katanya sih akun IG dia raib ya. Gue nggak tahu apa penyebabnya, tapi habis dia komentar kayak gini katanya akun IG dia hilang atau gimana, gue gak ngerti. Kalau emang ini benar ya, menurut gue sih ya nggak perlu over gitu lah reaksinya. Kalau dia punya statement apa ya kita counter lagi sama statement. Jangan kayak gitu dong. Jangan ketika orang ngeritik timnas Indonesia, media sosialnya langsung kita ubek-ubek. Enggak, ini kayak gini nih, kita bahas dengan counter dengan narasi-narasi yang lainnya. Ya gue sebagai pundit abangan ya kan, bukan pundit yang beneran, dalam artinya bukan pundit yang
ngomong secara taktikal atau apa, ya gue sebagai pecinta sepak bola menamakan diri sebagai Pundit Abangan. Ya, ya kita counter dengan narasi dengan bahasa kita aja, ya kan, dengan sepengetahuan kita aja. Menurut gue sih apa yang disampaikan sama Kis Walkman pasti ada sisi objektifnya menurut pandangan dia. Tapi lagi-lagi biarpun dia seobjektif apapun pandangan dia terhadap performa Indonesia, itu kan menurut kacamata dia. Tapi menurut kacamata dari sisi orang Indonesia sendiri pasti punya pendapat yang berbeda. Endingnya sih yang terpenting ketika nanti kita bisa melewati fase ketiga ini kita nggak tahu nih nanti di bulan Juni kita ada di posisi berapa, entah di posisi 4, 2, 3 atau kita terlempar dari peringkat 4, kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan sih kita masuk dalam zona 4 besar ya. Artinya apa, kalau kita ada di 4 besar, kita bisa masuk ke ronde berikutnya, ronde keempat untuk menuju Piala Dunia. Dan ini kita buktikan terhadap para pengkritik timnas Indonesia, kita buktikan kalau di tahun ini, di tahun 2025 Indonesia bisa membuktikan kalau Indonesia ini bisa layak tampil di Piala Dunia 2026 dengan gaya bermain apapun itu. Oke? Thank you banget yang udah support channel YouTube gua melalui konten Pundit Abangan. Thank you banget nih. Dukungan dari netizen sangat-sangat berarti, berharga bagi gua. Karena channel YouTube gua terus berkembang dan dukung terus perkembangan ataupun kemajuan dari channel YouTube gua. Gue Irwan Chan pamit, dan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, udah masuk hari ke-29 ya besok. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, semoga lancar sampai nanti hari kemenangan alias hari raya Idul Fitri. Gue Irwan Chan pamit, ketemu lagi bersama gue di konten Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.